Yuk, balik lagi ke channel Cuanisma. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini bursa kita libur ya. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Waisak buat teman-teman semua yang merayakan ya. Oke, walaupun kita libur hari ini, tetap kita bahas satu buah saham ya untuk analisa. Jadi setiap hari kita harus tetap produktif, seperti itu. Oke, langsung aja seperti biasa kita masuk ke Trading View. Ya, saham yang kita bahas kali ini adalah ICBP ya, kodenya ICBP, Indofood Sukses Makmur ya. Ini emiten mie ya, mie instan. Siapa sih dari kita yang nggak suka mie instan ya? Silahkan komen di bawah kalau ada yang nggak suka mie instan. Oke, di sini saya sudah bentuk supportnya ya, di range harga 8.100 sampai di 7825. Kenapa saya buat support di sini? Karena kita harus melihat sedikit ke belakang. Jadi secara historikal, ICBP ini punya beberapa titik penting ya. Titik penting ini selalu mantul di range harga 8075 sampai dengan 7800. Jadi kotak abu-abu yang saya bikin ini, supportnya ini jika ditarik ke belakang ya, memiliki titik penting. Jadi punya peran penting di pergerakan harga ICBP ini. Jadi di sini sempat mantul, naik, mantul lagi, di sini juga mantul, di sini dan di sini. Nah, ini kan di tahun 2017 dan 2018. Di tahun 2020 pun juga sempat ya, ada di sini juga pertama nih 23 Maret. Terus di 29 Mei. Nah, untuk hari kemarin ya, di tanggal 25 ICBP ini masih merah dan sudah mulai menyentuh di kotak abu-abu ini ya, di harga 8.175. Jadi shadownya udah mulai menyentuh. Ini sebenarnya merupakan titik yang bagus ya untuk kita entry. Dengan catatan nih, ada catatan penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Di sini area supportnya ini cukup besar ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan kita lihat dulu. Range harga yang dibuat oleh kotak ini adalah sekitar 3,7%. Jadi ya anggaplah kita 4% ya. Jadi kalau misal kita langsung entry di sini, ada kemungkinan dia akan turun lagi ke 7.825. Jadi kita udah minus nih sekitar 4%. Nah, dari situ apakah teman-teman bisa mentoleransi minus tersebut? Nah, belum lagi jika analisanya ini benar ya. Jadi kalau misalkan ini turun sampai 7825 dan mantul berbalik arah. Tapi jika lanjut turun lagi, nah berarti turun 2% lagi dari kota ini aja kita sudah minus 6% teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan memperhatikan profil risiko, baik itu yang bermodal besar ataupun bermodal kecil. Jadi di saham itu nggak terlalu berpengaruh ya dalam hal modal. Oke lah, berpengaruh dalam artian hasil cuannya ya. Tetapi kita harus mempertimbangkan hal yang lebih penting lagi, yaitu dengan memperhatikan profil risiko masing-masing. Nah, di sini kalau kita masuk, ada kemungkinan turun lagi 4%. Bagus kalau misalnya dari sini, dari harga 7.800 ini terus mantul. Tapi kalau turun lagi, jadi supportnya ini jebol, ya udah, mau minus 2% ya berarti kita tambah lagi 4% tambah 2% udah minus 6%. Dari situ harus diperhitungkan lagi teman-teman. Karena kalau dilihat dari MA50 aja ya, masih jelas ya, cukup jauh nih MA50 garis titik-titiknya nih masih cukup jauh. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan lagi di sini. Ya mungkin kalau saran dari saya, jika ingin entry di ICBP nih secara bertahap aja ya.
Misal kita punya budget untuk masuk di ICBP ini 10 lot, misal kita entry 1 lot, terus ketika turun lagi kita entry lagi 2 lot, turun lagi 2 lot, turun lagi 5 lot, atau bisa lebih kalau mungkin teman-teman punya budget lebih lagi. Jadi average kita kemungkinan ada di 7.900 ya, di 7.900-an. Jadi nanti begitu turun di 7.700 ini kita hanya cut loss sekitar 3% ya. Mungkin cara bijaknya seperti itu. Tetapi juga ada kekurangan. Misalkan kita sudah baru entry nih 2 lot ya, tapi harganya langsung mantul, ya udah, kemungkinan profit kita kan jadi lebih kecil nih karena kita baru masuk 2 lot aja gitu. Nah, tapi bisa dipakai cara average up. Jadi ketika sudah floating profit nih ya 10%, dan kita masih yakin nih si ICBP ini akan melanjutkan trennya naik lagi, kita bisa lagi beli 1 lot, kita bisa beli lagi 1 lot. Jadi main average up secara bertahap. Nah, nanti di resisten tertentu, misal di sini ya, di 9.300, ternyata harganya ini udah ada tanda-tanda susah nih buat naik, ya udah kita taking profit saja. Jadi secara psikologi kita masih aman, secara money management juga masih aman. Oke, di hari libur ini kita analisa yang simpel-simpel aja teman-teman ya. Jadi saya rasa itu aja buat teman-teman yang masih nyangkut di ICBP ini di harga 9.000 atau bahkan di 10.000. Ya balik lagi ya, pertanyakan dulu nih, kemarin beli ICBP di harga tinggi ini alasannya apa nih? Investasi, trading, atau sekedar ikut-ikutan nih? Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah tahu tujuannya, kalian nggak akan bingung seperti apa. Kalaupun trading ya harusnya minus 3%, 4% aja kalian udah harusnya cut loss. Karena kita trading nih. Nah, kalau investasi ya udah nggak masalah. Turun, kita cicil lagi untuk beli. Seperti itu. Jadi kalau masih nyangkut dan bingung mau ngapain, coba tanya dulu ke diri sendiri, kemarin beli itu alasannya apa. Oke teman-teman, video ini yang simpel-simpel aja. Jadi silahkan yang mau request emiten apa untuk dianalisa bisa komen di bawah. Yang mau join di channel Telegram juga ada di deskripsi ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Lalu apa lagi ya? Saya rasa itu aja untuk hari ini. Selamat berlibur, habiskan waktu dengan keluarga, istirahat ya, jangan mantengin layar terus, biar psikologi kita tetap bagus untuk hari besok kita mulai trading lagi. Oke, sampai jumpa di next video.